Ada orang yang pernah bertanya, "Pak, kalau saya sudah meminta maaf, tetapi dia tidak mau memaafkan saya, apa yang harus saya lakukan?" Nah, saudara-saudara, langkah Anda meminta maaf adalah langkah yang berani. Karena apa? Waktu Anda meminta maaf, Anda mengakui kesalahan, Anda belajar dari kesalahan, dan Anda sedang membuang rasa bersalah. Nah, soal orang itu pada akhirnya memaafkan Anda atau tidak, itu bagiannya orang itu. Bagian Anda adalah mengakui kesalahan, meminta maaf, dan belajar dari kesalahan, serta mengeluarkan rasa bersalah. Karena rasa bersalah yang dibiarkan bersarang di dalam hati itu bisa mendatangkan sakit penyakit. Kalau tidak percaya, bertanyalah kepada Bapak Edwin Chua yang 3 tahun menyimpan kebohongan kepada istrinya. Dia berselingkuh, dia tutupi perselingkuhannya, dia coba membungkus dengan rapi. Ternyata hasilnya apa? Telinga kanannya budek. Dia pergi ke 4 dokter di Amerika, di Thailand, di Jakarta, di Singapura, dan semua dokter mengatakan hal yang sama. Anda sedang stres. Apa yang membuat dia stres? Yang membuat dia stres adalah karena dia menyimpan rasa bersalah, takut ketahuan, dan pada akhirnya dia harus menderita budek selama 3 tahun. Pelajarannya apa buat kita? Akui kesalahanmu, datanglah kepada orang yang kepadanya Anda bersalah, meminta maaf, dan menjadi transparan, jujur. Katakan sejujurnya. Amin. Dengan demikian Anda sedang membersihkan hati Anda. Haleluya. Nah, kalau orang itu tetap tidak mau mengampuni padahal saya sudah minta maaf, sekali lagi, bagianmu adalah meminta maaf, bagiannya dia itu lain, itu urusannya dia, saudara-saudara. Ketika saudara sudah melangkah meminta maaf dan saudara berjuang untuk bisa membersihkan hati nurani saudara, saudara diberkati oleh Tuhan. Nanti doakanlah orang itu supaya Tuhan sendiri yang akan berperkara memberkati, memulihkan orang itu, saudara-saudara. Amin. Nah, saran saya kepada orang-orang yang sulit melepaskan pengampunan, Anda juga akan menderita. Mengapa? Karena menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, itu seperti menyimpan racun dalam hati. Yang rugi bukan yang menjual racun atau menyaksikan Anda meminum racun, yang rugi adalah Anda sendiri. Jadi kalau saudaramu sudah meminta maaf, jangan terlalu lama menyimpan. Ada yang protes, "Pak, nanti kalau saya maafkan kemudian dia berbuat lagi bagaimana?" Jangan takut. Ketika saudara melakukan tindakan saudara yang terbaik dengan melepaskan maaf, Tuhan akan memberkati saudara. Ada yang pernah bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? Petrus bilang 7 kali, Yesus bilang 7 kali 70 kali. Artinya apa? Jadikanlah memaafkan itu sebagai sebuah kebiasaan. Bangunlah gudang pengampunan, maka hidup Anda akan bersih dari kepahitan dan rasa dendam, dan akhirnya saudara bisa menikmati hidup ini. Hidup ini sekali, jangan diisi dengan kepahitan, jangan diisi dengan rasa dendam. Biarkanlah hatimu menjadi lapang dan hidupmu diberkati dan menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati.